Makkah, besar dan tumbuh di Makkah, nikah dengan orang Makkah, artinya kampung halamannya Makkah. Tapi kenapa beliau mesti pergi meninggalkan negerinya? Orang Minang mengejar karena tahu madang diulu babuah babu ngobalun marantau bujang dahulu di kampung Pagunuanun. Ternyata ayo muda seakan-akan sudah menjadi sunnatullah. Siapapun yang ingin maju dalam hidup merantau itu merupakan sebuah keniscayaan nampaknya. Coba baca semua nabi itu hijrah. Semua nabi itu merantau. Orang-orang besar pun begitu. Maka kalian anak-anak muda tamat SMA, target sekolah kuliah di luar, tidak apa-apa. Ibu jo anak dilacui, ibu jo kampung ditinggalkan. Kalau bisu awak lah panuh kepala jo pengetahuan, lah sasak dado jo agamo, lah suntia saku de piti ulang lalai. Bangun kampung jo halaman. Tidak apa-apa. Nah Rasulullah itu ternyata Allah menginginkan Islam itu berkembang bukan di Makkah startnya, tapi di Madinah. Bagaimana caranya? Allah ambil orang-orang tercinta Nabi yang menjadi backup Abu Talib. Abu Talib itu paman Nabi yang sampai mati tidak masuk Islam. Nanti selesai ceramah untuk kasih pertanyaan. Nah, yang bisa jawab tidak hadiah. Jadi Bu, Pak, siapa yang tahu? Nah, serius tangan dua banyak. Kalau tidak diam saya pulang. Saya mohon maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu apa Ibu? Saya tuh bukan penceramah yang harus panggung, bukan switnya deh Pak. Hidangan bisa mengecek. Sorry, kalian anak muda, kalau kalian berpikir begitu, hidangan sudah kan ngecek dari juga. Sorry, it's not me. Itu bukan saya. Kalau kamu tak mau dengar, saya udah. Ini tegas namanya, bukan keras. Beda loh tegas dengan keras tuh. Ada maling di pasar, nyo nampak cincin ame di jari mani anak ketek umur 3 tahun. Dia ingin mengambil cincin ame itu, dia potongnya dari anak itu namanya keras tuh. Supaya capek dia dapat mengambil cincin itu. Ada seorang dokter di rumah sakit menghadapi pasiennya itu mengalami infeksi akut. Jadi jari-jarinya itu bernanah, baule. Kalau tidak dipotong, dikhawatirkan melebar pada bagian tubuh yang lain. Sehingga dokter itu memotong jari pasien dari amputasi namanya. Sama enggak kerajo dokter ko kerajo maling di pasar tadi? Sama ngarit jari. Tapi sama kan niatnya? Tidak. Si maling itu niatnya mengambil, merampas emas dari tangan si anak. Si dokter justru ingin menyelamatkan pasien. Jadi kalau ada ketegasan begini, dan yang dianggap bukan, ini tegas namanya. Kalian kalau tidak percaya ngomong di depan umum itu sulit, kamu coba deh. Kamu bisa ngomong 10 menit, tidak ada yang ngomong. Saya angkat topi. Ayo, ngomong. Jangan dipikir gampang. Mengecek di muka orang sebanyak itu, kok tidak pakai mudah, bro. Tapi kalau sekedar mengecek, dia tidak bisa. Jangan dia, gitulah. Pokoknya, akhir dapat saya sampaikan. Bisa tak? Tapi kalau ceramah agama tidak boleh gitu. Karena yang dibacakannya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi yang mau kari atau tegas? Kalau sepakat yang lanjutin Allah. Maafkan saya ya. Sampai di mana tadi? Atau apa itu ada sampai di mana tadi? Nah, jadi Abu Talib itu paman Nabi yang sangat sayang dengan Nabi sampai akhir hayat pun tidak mau masuk Islam. Oh, kalau kita baca sejarahnya Pak, Abu Talib itu terlalu sayang dengan Nabi, yang membesarkan Nabi dia, yang merawat Nabi dia. Bahkan kalau ada yang macam-macam dengan Nabi, kata Abu Talib apa? Ya Muhammad, intashirul Islam, sebarkan terus Islam. Kalau ada yang macam-macam, Pak Ete di buku. Don't worry, jangan khawatir.
Tapi Abu Talib sendiri tidak mau masuk Islam. Sampai di akhir hayatnya dipeluk oleh Nabi. Ya ammi, qul asyhadu an la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi, asyhadu bikum yaumal qiyamah. Kalau engkau mau mengucapkan ini sekali saja, aku akan menjadi saksi atas keislamanmu nanti di hari kiamat. Lama nak jadi Abu Talib tu. Solat tak pernah, puasa tak pernah. Itu cialara. Kok amuannya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di akhir hayatnya kata Nabi, aku akan bersaksi nanti dari kiamat di hadapan Allah bahwa engkau adalah seorang muslim. Tapi apa jawaban Abu Talib? Hai Muhammad, sadaqta wa sadaqal Islam wa kana da'watak. Hai Muhammad, engkau benar, Islam yang engkau bawa juga benar, dakwahmu juga mulia, sebarkan terus. Tapi dia nak ajak dari dakwah je. Ingatin. Tak amun Islam. Apa sebab? Gengsi. Apa? Gengsi. Sebenarnya hati kecilnya Abu Talib mengakui kebenaran Islam, tapi dia tidak mau memeluk Islam. Kenapa? Dia takut kalau awak masuk Islam, beko alo kecil orangnya. Tabahu aja Abu Talib depanakannya tuh. Kira-kira gitu. Hati-hati. Kesimpulan pertama malam ini, gengsi itu menghalangi hidayah. Apa kalau lu pandai ngaji, datang saja ke ngaji. Tak perlu gengsi dah. Ustaz, siap. Amo ngomong 52 Ustaz. Amo lu pandai ngaji dah. Bisa Ustaz mengajar amo mengaji. Ambo datang ke rumah Ustaz, jadi Ustaz datang privat ke rumah ambo jadi ya. Tapi kalau ke masjid tak mungkin ambo sama mengaji cucu ambo. Ambo di Damas Raya tuh punya kajian apa khusus apa baca Quran, ngaji Quran, Iqra. Kini kau 7 balik orang banyak itu. Al-Quran ketiga. Kalau ini Iqra sih. Sa, tidak sa apa kata Bob. Fa, letakkan lidah apa tu di ujung gigi je Bob. Fa je Bob. Sa Ustaz, tidak sa Bob. Fa. Panjang Ustaz bokok je bokok. Oleh itu yang gua doa Pak. Tapi tak boleh menyerah. Kalau Anda gengsi, hidayah terhalang. Ibu-ibu boleh itu tak pandai ngaji, datangi ustazah, belajar ngaji. Tak pandai sholat, belajar sholat. Abu Talib itu hanya karena gengsi terhadap hidayah. Nah, sebelum Nabi Muhammad hijrah, Abu Talib itulah yang membackup Nabi, membentengi Nabi, menjadi andalan Nabi. Ketika Abu Talib meninggal dunia, tidak ada oleh orang mensagan, tidak ada oleh yang ditakuti. Ambo misalkan panakan Pak Camat, walaupun jajuk orang jambo, orang tak berani macam-macam lah. Jadi digaji oleh Pak Camat lama-lama sih. Nabi begitu loh. Orang Makkah tu tak suka dengan Rasulullah, tapi tak berani menyentuh beliau. Kenapa? Ada Abu Talib. Abu Talib tu meninggal dunia. Apa kecil Abu Lahab, Abu Jahal, banyak nabu di Makkah. Waktu itu kan. Kata Abu Jahal dan Abu Lahab, "Hi brother, it's our time. Ini waktu kita. Mari kita bunuh Muhammad." Maka dibuatlah musyawarah. Rapihlah penduduk Makkah tu, kafir Quraisy tu, rapih. Tampik rapihnya kok, memang buyut Nabi. Berapa malang nasib tu Pak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay itu mendirikan sebuah tempat perkumpulan di Makkah, namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kalau kini kok sama macam auditorium, hall, apa lagi? Balai-balai. Pokoknya tampil-tampil pertemuan yang membuat buyutnya, tapi orang rapat di situ. Apa rapatnya? Bagaimana cara membunuh Muhammad? Kan bahaya tuh Pak. Kalau awak kan sapian itu. Tampil yang dibuat oleh kakek buyut kita dijadikan orang tempat musyawarah untuk merencanakan pembunuhan kita. Siapa memimpin sidang? Memimpin sidang namanya Umar bin Hisham. Siapa namanya? Siapa tahu Umar bin Hisham itu siapa?
Abu Jahal. Abu Jahal tuh gelar tuh nama aslinya Umar bin Hisham. Gelarnya Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya bongak. Abu Jahal apa dan bongak. Nah iya mana Pak? Bodoh maksudnya jahil. Jahal itu super bodoh. Kalimatnya superlatif. Kalau dalam bahasa Inggris itu superlatif namanya. Kalau bodoh jahil. Kalau jahal super bodoh. Abu Jahal itu bapak nan bongah nyin. Coba siapa di sini pelajar atau mahasiswa yang bisa memberi saya penjelasan kenapa Umar bin Hisham itu diberi gelar Abu Jahal, bapak yang bodoh? Ayo apa alasannya? Nah, itu alasannya. Tinggalnya di Makkah, berkerabat dengan Nabi Muhammad. Setiap hari jumpa Nabi Muhammad. 99 kali rumahnya didatangi Nabi mendakwahinya. Tapi sampai mati tidak juga memeluk Islam. Coba jangan jawab. Udah pernah sebut Nabi? Dah. Sakampuang jo Nabi? Dah. Sasuku jo Nabi? Dah. Caniago Nabi itu. Bangsa beda, bantu beda. Nabi putih kita. Kapak ceria. Nabi hitam kawak jadi top ni kawak. Nabi putih kita. Nabi Mancuang kita. Nabi Arab kita Ajam. Tak ada hubungan dengan Nabi. Tapi beriman tak itu ke Nabi? Ayo, lebih cerdas siapa? Kita atau Abu Jahal? Inyo hidup sezaman dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi, berhubungan kerabat dengan Nabi, tiap hari ketemu Nabi. Tapi sampai mati tidak mau mengakui kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah. Makanya disebut Abu Jahal, apa yang paling lentong. Nah, Umar bin Hisham itu, siapa Umar bin Hisham ini? Siapa nama asli Abu Jahal? Umar bin Hisham. Kece Abu Jahal, sidang saya buka dengan agenda membunuh Muhammad anak Abdullah. Ada usul macam turap ini. Usulan dari sudut kanan. Nah, ya enggak. Apa usul cie? Apa tuh? Muhammad pun tidak usahlah dibunuh, ditangkap saja, no? Sudah tuh kita buang no ke tampek yang jauh, yang sepi, yang jauh dari Makkah kok. Sehingga tidak perlu berdakwah-dakwah agamanya di situ, tidak tagadu agama kita ini. Yang lain memprotes, kami tidak setuju. Loh, kenapa begitu? Kalau Muhammad itu kita buang ke tempat yang jauh, keluar Makkah ini, nanti lama-lama di tempat yang baru itu dia akan mengembangkan ajarannya, dia akan mengembangkan agamanya. Dan kita tahu Muhammad itu akhlaknya baik, orangnya karismatik, super jujur, orang pasti tertarik. Jadi orang kafir itu tahu Nabi Telo. Nanti kalau dia di luar berkembang, pengikutnya banyak, dia serang Makkah. Bagaimana coba? Kecil Abu Jahal. Ya. Masuk usulan tuan. Ada orang pendapat lain. Tiba-tiba usul suara kuat. Kok kami mendai kami itu lo kenapa? Apa usul bu? Muhammad kau tidak usah dibuang, tidak usah dibunuh. Tangkoknya masukkan ke dalam kotak, kotak kayu. Sudah tu gantung di samping Ka'bah tu. Biarkan dia kepanasan dan kehujanan sampai kering mati di situ. Biasa begitu. Yang lain protes jangan. Kalau kita perlakukan dia begitu, nanti pengikutnya yang ada di sekeliling Ka'bah ini akan memberontak, terjadi revolusi umat, gawat ini kota Makkah. Atau baca yang lain. Gitu salah. Tidak usah panjang-panjang. Utus satu orang anak muda yang ahli strategi perang, yang pandai memainkan pedang. Nanti malam kepung rumahnya Muhammad, masuk dalam rumahnya. Begitu dia sedang tidur, tebas lehernya. Selesai, efektif dan efisien. Kata Abu Jahal begini, kalau kita utus satu orang anak muda, nanti dia bunuh Muhammad, sukunya Muhammad tidak akan tinggal diam, pasti dicari itu pembunuh. Mau diikuasalah, Pak Ketua, baca lawannya, setiap suku kirim cie, setiap suku kirim cie, setiap suku kirim cie.
Jadi bersama-sama ke situ. Kalau semua suku terlibat, kan tidak ada lagi yang mau protes. Sama juga orang korupsi. Kalau satu korupsi, itu tidak ada yang mau proses itu. Ngerti? Kalau si A korupsi, si B melaporkan, si C menangkap. Kalau si A, si B, si C, si D nyobagi sakit surang, amannya. Bagus ya. Ide dan mode itu tuh lah apa zaman Abu Jahal. Bapak terang hari saya lupa. Besok dibuka, besok dua. Akhirnya nyos kita. Iko ide Abu Jahal loh. Ide apa? Maka pendek cerita disepakatilah. Oke, semua suku kirim satu pemuda. Nanti malam kepung rumahnya Muhammad. Begitu dia tidur di tempat tidurnya, sikat. Selesai urusan. Maka sore itu selesai rapat digelar. Malaikat Jibril datang ke Nabi. Ya Rasulullah, orang Makkah ini sudah rapat tadi siang, bersepakat akan membunuhmu nanti malam. Kalau engkau tidur di ranjangmu, engkau akan ditebas lehermu dari balik selimut. Usahakan sebelum tengah malam sudah pindah, tinggalkan kota Makkah. Wah, Nabi mendengar berita dari Jibril, ikut A1 kok. Nah, mungkin enggak lah. Maka dicari kawan, didatangilah Abu Bakar As-Siddiq. Hai Abu Bakar, Allah memerintahkan aku agar hijrah meninggalkan kota Makkah, kalau bisa pindahnya ke Madinah. Apa pendapatmu? Abu Bakar tidak memberi pendapat. Kecil Abu Bakar, aku ikut ya Rasul. Itu setia kawannya Abu Bakar. Dia coba kelawak diajak begitu. Pak, bambo deh. Situasi tidak mungkin lah kok ini kok pindah gitu pokoknya. Ya, tidak apa pindah gimana mbok ini wah. Jawi dan mereka punya bingung. Kami dia nggak ada yang mau urus. Kadai tidak ada yang buka di mana duit. 1.001 ada segitu. Kalau Abu Bakar tidak. Hai Abu Bakar, aku diperintahkan Allah hijrah. Apa pendapatmu? Aku ikut ya Rasul. Langsung ikut aja tuh Pak. Nah, tapi kawan siapa? Anak-anak itu pertanyaan aku. Hei pelajar, nanti ada per? Siapa nama asli Abu Jahal tadi? Nah, siapa yang mengawal Nabi berhijrah?